Yo bro, halo semuanya. Perkenalkan namaku Adi Wira, bisa dipanggil Adi atau Wira. Jadi di sini aku akan mereview kebun pisang abal-abal yang sudah aku pelihara selama beberapa bulan. Walaupun jelas masih belum bisa dikatakan optimal, kita lihat saja dulu bagaimana progresnya sampai saat ini. Untuk saat ini progresnya masih seperti ini, rumputnya masih tinggi, kemudian pohonnya masih pendek. Wih, belum sempat nih tuh. Kemudian masih seperti ini, masih sedikit, mungkin ini sekitar 30-an pohon lebih, ya mungkin 40. Pohonnya seperti itu, bisa dilihat. Sekarang tanggal 19 Agustus 2025 Tuesday. Inilah dia pohon-pohon pisangnya. Jelas jauh dari kata optimal, tetapi ini akan jadi salah satu hobiku nanti, hobi berkebun. Ini dia pohon-pohonnya, pokok-pokok pisangnya, bisa dilihat. Yo, jadi segitu saja review terkait kebun pisang abal-abalku. Mungkin tidak akan menghasilkan banyak satu hari nanti, tapi ya bisa lah buat makan sendiri gitu ya, biar ada progresnya. Dan sebenarnya kemarin udah memperkerjakan orang, tapi ternyata ya pamanku sih, ternyata progresnya belum terlalu banyak. Untuk dibuatkan semacam yang gitu deh, yang digituin tanahnya. Kalau di sini namanya jing-jingan, tapi progresnya baru seperti ini aja. 1, 2, 3, masih sangat sedikit ya. Masih seperti itu dengan upah 100.000, masih sangat sedikit untuk saya katakan gitu. Untuk saat ini itu saja sih yang bisa aku katakan, yang bisa aku review. Mungkin kita akan bertemu lagi setelah pohon pisangnya menjadi lebih baik lagi, sudah berbuah. Ketika sudah berbuah, kita akan datang lagi ke sini untuk mereviewnya. Oke, sekarang kita pergi ke kebun yang kedua, kebun pisang juga. Damn it. Yo bro, kembali lagi bersama aku Adi Wira. Jadi di sini aku akan review bagian belakang dari kebun pisang Pak Nano. Pak Nano tanam sendiri pisangnya semua sini. Yang itu aku sih mana nanam tuh. Yang itu aku yang nanam. Bisa dilihat, udah ada beberapa yang berbuah. Gimana ya? 1,6 ya Pak. Nah, kayak gitu penampakan kebun pisang Pak Nano. Itu gagal ya, gagal 1,6. Ini ada yang udah berbuah, bisa dilihat. Sangat sederhana sekali kebun pisangnya tuh. Nah, kebun pisang Pak Nano. Sudah ada yang berbuah tuh. Tuh. Kemarin habis dibersihin kayaknya sama Pak Nano. Kayak gitu aja sih kebun pisangnya. Kemudian nih tuh, kebun pisang Pak Nano tuh. Ini bagian belakangnya ya. Nah, kemudian nih, guys, kemudian ini dia ada beberapa pohon-pohon antik yang biasanya ditemui di pinggir jalan. Kemudian ini ada bangunan. Kemarin nih kayaknya udah dibersihin juga sama Pak Nano itu. Kemarin banyak ada barang-barang nggak penting sih, udah dibersihin sama Pak Nano. Bisa dilihat. Nah, tapi sebelum itu aku mau cerita sedikit sejarah tempat ini, kebun pisang ini. Jadi tanah tempat kebun pisang ini ada dibeli oleh Pak Nano seharga 50 juta per aro. Artinya ini kan 5 aro, jadinya 250 juta. Ditambah dengan notaris, jadinya habis sekitar 270 juta. Sebenarnya uang untuk membeli tanah ini setengahnya lebih berasal dari kerja keras ibuku dalam berdagang sembako warung kecil, UMKM lah, selama 10 tahun lebih. Seperti itu, bisa dikatakan hemat.
Jadi kira-kira ibuku menghabiskan uang 150-an juta lebih, 180 mungkin ya, dari total uang yang digunakan untuk membeli tanah ini. Karena uang Pak Nano sebelumnya habis untuk membeli mobil, namun sekarang mobilnya udah dijual. Nah, kenapa sih Pak Nano kepengen beli mobil? Bukan mobil, beli tanah ini. Karena dulu pada saat kecil Pak Nano biasanya diajak ke sini main-main gitu. Jadinya ada member sendiri. Dan karena juga lokasinya agak strategis, selain strategis, kemudian punya nilai historis, maka Pak Nano dan Bu Nengah Yardini memutuskan untuk membeli tanah ini. Walaupun pada akhirnya nih uangnya habis dulu gitu, tapi nggak nyampe buat utang gitu. Makanya ini adalah bukti dari kerja keras Pak Nano dan Ibu Nengah. Dan sekali lagi aku ingin mengatakan bahwa dulu ibuku bisa berdagang itu karena dukungan dari bapakku. Bapakku memberi ibuku tambahan dana untuk berdagang, kemudian bangunan tempat berdagang juga dibuatkan sampai mengambil hutang pada saat itu tapi pada akhirnya tindakan tersebut bisa menghasilkan hasil yang berkali-kali lipat. Pak Nano mau memberikan kepercayaan kepada istrinya, mau percaya seperti itu. Kemudian tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa peran ibu saya, Ibu Nengah Yardini juga luar biasa. Karena awal dari berdagang itu diawali dengan sebuah perkataan ceritanya. Pak, ibu mau dagang-dagangan gitu. Makanya disupport lah gitu. Dan pada saat pertama kali berdagang, ibuku tuh nggak tahu. Langsung tiba-tiba datang sebuah lemari untuk berdagang, lemari kaca gitu. Datang untuk berdagang, kemudian ya seperti itulah, langsung disupport, langsung dibelikan. Sama seperti pada saat Pak Nano membelikanku sebuah sepeda gayung, sampai akhirnya aku bisa ngayung sampai Denpasar. Oke, kita lanjut mereview kebunnya. Itu adalah sedikit cerita singkat. Oke, ini dia kebunnya udah dibersihkan. Wah iya. Ini ada sedikit. Ini gagal nih, kecil banget. Ini aku yang nanam, nih. Udah berbuah kan? Udah berbuah. Tuh, ini lumayan lah nih, cukup. Tapi ini main tuh gede banget tuh. Gede banget. Sini tangan. Aduh, kuliah nih tuh gede juga nih tuh. Review. Sangat berbeda jauh dengan yang ada di sawah yang di utara. Nah, ini aku tanam nih, tapi belum berbuah. Ini aku tanam. Ini pisang raja. Anaknya udah banyak, besok kita pindah-pindahkan. Nah, itu juga pisang raja tuh. Pisang raja tuh. Ini tuh tidak semua berhasil tapi oke lah. Tuh, kemudian ini kayaknya pisang susu. Kemungkinan ini pisang susu. Ini aku tanam. Ini aku yang tanam nih. Ini pisang ketip. Nih tuh, udah benar-benar diurus lah. Pisang susu. Ya, seperti itu. Oh, nih kemarin nih yang ditanam kakakku nih, cuma sebiji sih. Ini aku yang tanam, udah mulai terlihat hasilnya. Nanti pas berbuah pasti happy. Secara udah dibersihin semua nih.
rame-rame kayaknya pada khususnya semuanya harus. Mungkin sekian yang bisa aku review dari kebun Pak Nano. Berharap suatu saat nanti semuanya bisa terwujud, bisa menjadi lebih baik, karena Pak Nano adalah contoh dari manusia tamatan SD yang mampu merubah hidupnya, tidak secara signifikan, tapi melalui signifikan sih, tidak instan, tetapi dari kerja keras. Ini sedikit cerita ya. Pak Nano tamatan SD, Bu Nengah Yardini tamatan SD. Pak Nano lahir tahun 76, sedangkan Ibu Nengah Yardini lahir tahun 79. Kira-kira sekarang umur Pak Nano itu 49 dan Bu Nengah Yardini itu hampir 45. Ya, sekitar umur segitulah. Nah, dari remaja nih ya, Pak Nano menyekolahkan adik-adiknya, Pak Pase dan Pak Demerte. Karena Pak Nano kan bekerja sebagai tukang nih, jadi tukang. Pak Nano tuh merasakan susahnya menjadi tukang, susahnya kerja keras banting fisik. Kemudian Pak Nano tuh mendengar-dengar di sana bos-bos tempat itu kan sering ngomong dengan temennya gitu. Nah, Pak Nano tuh kadang mendengar gitu bagaimana orang-orang kaya itu berbicara, sehingga Pak Nano punya kepikiran untuk yang penting kita mencoba, berusaha, terus mencari ilmu. Makanya Pak Nano sangat yakin untuk menyekolahkan adik-adiknya. Dan paling enggak sekarang adik-adiknya tersebut, walaupun enggak full ya Pak Nano membiayai ya, Pak Nano tuh cuma biasanya beliin buku, beliin baju gitu, yang lainnya makanan yang lain itu masih ya keluarga yang lain juga membantu lah gitu. Kemudian dari kisah tersebut Pak Nano itu melihat bahwa memperhatikan bahwa pendidikan itu sangat penting, sehingga dari tahun ke tahun Pak Nano tuh mengutamakan pendidikan. Tapi karena dirinya sudah tidak mampu untuk menempuh pendidikan, karena dia juga harus bekerja keras karena perlu uang gitu ya, makanya Pak Nano tuh cita-citanya berubah. Yang penting anaknya sekolah, berapapun biayanya sekolah. Karena Pak Nano ini nih kata-kata Pak Nano, kita selama menjadi manusia tuh nggak mungkin nggak pernah gagal gitu. Kayak kita melester bangunan gitu, udah bener melester pasti pernah aja jatuh plesterannya gitu. Sejago apapun pasti pernah jatuh plesterannya gitu. Tapi kalau kita berhenti, kita akan gagal gitu. Kemudian Pak Nano tuh kerja keras gitu, hampir nggak pernah libur. Makanya Pak Nano tuh kadang bisa lah dapat uang lebih gitu, dikasih bonus, biasanya dikasih mobilnya buat kerja sih, dikasih motornya buat kerja sih juga oleh bosnya gitu. Karena nilai proyeknya misalnya 3 miliar gitu. Pak Nano tuh mengordinir di lapangan, buruh Sumba nih semua diajarin dari awal gitu. Jadi contoh di sana. Dengan kehadiran Pak Nano, proyek seharga 3 miliar tersebut bisa diselesaikan dengan lancar, sehingga hitungan-hitungan bosnya tuh masuk gitu. Makanya berani bosnya kayak gitu, walaupun kecil sih juga dibandingkan nilai proyeknya, tapi ya gitulah ya, namanya bos sama buruh kan berbeda. Itu sih beberapa cerita, mungkin banyak yang aku kelupaan ya dalam cerita ini, tapi ya seperti itulah. Dan suatu hari nanti ya, aku juga akan sukses. Oke, pengen lah membelikan kebun untuk Pak Nano 50 aro kayak gitu. Karena Pak Nano cita-citanya pengen berkebun di hari tua, nggak pengen dia gini jadi buruh lagi, karena susah katanya, kecuali dia ngeliat-ngeliat doang ya gitu, karena di lapangan tuh ngajarin keras banget gitu. Ya gitu aja sih untuk saat ini ceritanya. Maaf ya ceritanya agak kurang runtun dan sebagaimana gitu ya. Ya sekian aja cerita dari aku, nanti aku upload di YouTube. Oke, dadah. Harus nyusun KRS lagi nih sekarang.
tanggal 18 Agustus tanggal 19 Agustus besok tenggatnya. Oke, dadah. Damn it. Jadi aku mau cerita di sini akan ya, nanti ini bakalan rame sih kami di sini. Ya tuh udah ada jalan tuh dibuat, udah ada jalan dibangun tuh. Jalan yang dulunya sepi sekarang bakalan lebih rame lagi tuh. Nah, tadi buatkan jalan. Amin di sini. Oke. See you. See you. Semarakan hari. Oke. Oke, itu saja ya. Nih di sini udah ada jalan juga nih. Ini udah ada jalan. Satu hari pasti tembus jalan. Udah makin ramai. Udah makin ramai. Sawahnya bagus sekali. Itu ya guys ya. Smart bunga. Bunga. Keras dulu, Bu. Bu, keras dulu, Bu. Video apa sudah ada? Ada. Si putih sudah hilang digandingkan si kijang. Kijangnya agak jerawatan. Oh, jerawatan, ada yang dari jerawatan gitu deh. Sudah muda. Aing. Mobil yang dikasih bos. Gitu. Ini sepeda yang dikasih bos. Mantap kan? Dadah. Ini video dah. Dadah.